Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sloba akan menggelar tes seleksi P3K tahap 2 untuk para peserta guru honorer dan penyuluh agama yang belum beruntung lulus di tahun 2024 lalu. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sloba, Heriansyah, mengatakan, untuk pelaksanaan tes seleksi P3K tahap 2, rencananya akan dilaksanakan di bulan April 2025 mendatang. Namun kepastian tanggalnya pihaknya masih menunggu petunjuk dari pemerintah pusat. Saat ini pihaknya masih menunggu aturan lebih lanjut terkait dengan nasib 75 tenaga honorer yang sesuai dengan aturannya pada tahun ini sudah tidak bisa dikaji lagi. Sesuai dengan aturan pada tahun 2025, Kemendak Sloba sudah tidak bisa lagi menerima tenaga honorer baik itu guru maupun staf di KUA. Kemudian disampaikannya, dalam seleksi P3K tahun 2024 ini, hanya 1 orang honorer di kantor Kemendak Sloba yang lulus seleksi dan sudah diangkat. Sedangkan sisanya ada 16 honorer lagi. Upaya peningkatan kesejahteraan guru honorer tersebut, menurutnya akan ada perhatian khusus yang diberikan oleh Kemendak dan Kemendikdasmen. Terima kasih. Yang untuk P3K kemarin sudah selesai tahap 1, sekarang sedang pemberkasan, melengkapi berkas. Kemudian untuk tahap 2 itu sesuai dengan jadwal, diperkirakan tesnya bulan April nanti. Dan alhamdulillah sesuai aturan, kita berharap seluruh yang tidak lulus di tahap 1 dapat ditampung di P3K tahap 2 nanti, termasuk honorer kita yang tidak masuk dalam atau tidak sempat mengikuti tes di tahap 1, kita berharap mereka semua dapat masuk di tahap kedua, dan kita berharap juga semua. Sementara itu, pada tahap seleksi P3K sebelumnya, Kantor Kemendak Kabupaten Sloba menggelar seleksi kompetensi teknis tambahan terhadap para pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang telah dinyatakan lulus pada Selasa 17 Desember 2024 lalu. Kepala Kantor Kemendak Kabupaten Sloba, Heriansyah, mengatakan jumlah peserta P3K tahun 2024 yang sebelumnya dinyatakan lulus seleksi administrasi ada 113 orang dan diwajibkan mengikuti pelaksanaan SKTT sesuai dengan jadwal dan lokasi yang telah ditetapkan. Sebanyak 113 peserta tersebut mengikuti SKTT yang diadakan serentak se-Indonesia selama sehari dan dibagi menjadi 3 sesi di Aula Kantor Kemendak Kabupaten Sloba. Para peserta SKTT ini tak hanya diikuti kalangan guru madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, dan madrasah aliyah, namun juga para penyuluh agama. Lanjutnya, SKTT P3K Kemendak berbentuk tes moderasi beragama menggunakan sistem Computer Assisted Test atau CAT. Selama pelaksanaan SKTT ini, tidak sedikit para peserta yang kesulitan saat menggunakan laptop. Lantaran faktor usia para peserta yang rata-rata sudah di atas 50 tahunan. Sehingga ketika mengerjakan contoh soal moderasi beragama menggunakan sistem CAT, perlu pendampingan selama pelaksanaan SKTT ini. Haryadiono, RBTV melaporkan.